Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen kita. Sebelum adik-adik melanjutkan video pembelajaran ini, jangan sampai salah kelas ya. Video pembelajaran yang sedang adik-adik dengarkan adalah video pembelajaran agama Kristen untuk murid-murid kelas 5 SD. Ya, untuk kelas 5 SD. Kalau sudah betul, sekarang disiapkan buku paketnya, ya, atau e-booknya, buku paket atau e-book agama Kristen, kemudian Alkitabnya, dan buku tulisnya atau buku tugasnya. Karena selama video pembelajaran ini akan ada soal-soal, pertanyaan-pertanyaan yang akan Kak Sem berikan. Ya, jadi videonya harus didengarkan semua, ditonton semua, jangan dilewat-lewatin atau jangan di-skip-skip ya. Oke, kalau sudah siap semuanya, sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Ya, Kak Sem akan pimpin dalam doa. Adik-adik tetap dalam sikap doa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata. Kak Sem gak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat kita dari sorga. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada. Semua karena pertolongan Tuhan. Murid-murid kelas 5 SD akan kembali melanjutkan pelajaran agama Kristen di pagi hari ini. Kiranya setiap cerita firman Tuhan, setiap pelajaran yang didapatkan, bahkan setiap makna-makna firman Tuhan boleh diterima, dimengerti oleh setiap murid-murid kelas 5 yang mendengarkan pelajaran ini. Dan firman itu yang nantinya akan mengubahkan kehidupan murid-murid menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih, kami siap memulai pelajaran pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, pada minggu lalu atau pelajaran sebelumnya kita sudah belajar dalam pelajaran yang ke-8 ya, tentang apa berubah menjadi baru. Masih ingat gak ceritanya tentang apa? Tentang Saulus ya. Siapa itu Saulus? Orang yang tadinya sangat jahat, namun karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Saulus ini bisa bertobat ya, berubah menjadi baru, menjadi lebih baik. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat tokoh Alkitab yang lain. Ya, tokoh Alkitab ini pun dia mengalami perubahan menjadi baru. Ya, yang tadinya dia orang berdosa, namun setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bisa berubah menjadi orang yang baik. Nah, coba kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas ya, atau kitab Lukas pasal 19. Ya, dibuka Alkitabnya sama-sama, Lukas pasal 19. Oke, sekarang kita lihat ayat 1 sampai ayat 10. Nah, adik-adik, Kak Sem mau adik-adik baca dulu ceritanya ya. Dalam Injil Lukas ini pasal 19 ayat berapa tadi? 1 sampai 10. Ya, dibaca dulu ceritanya kayak gimana sih? Ya, dibaca dulu pelan-pelan, dimengerti. Jadi videonya di-pause dulu ya. Nanti kalau sudah selesai dibaca, baru dilanjutkan lagi videonya. Kak Sem akan jelaskan, oke? Boleh di-pause, dibaca dulu. Nah, adik-adik, tadi sudah dibaca? Sudah dibaca belum? Nah, kita akan lihat ya. Jadi ceritanya dimulai ketika Tuhan Yesus pada saat itu sedang berjalan di kota Yeriko. Ya, kota Yeriko. Kalau kita pada saat ini, kita ada di kota mana? Kota Tangerang. Kalau Tuhan Yesus pada saat itu sedang berjalan di kota Yeriko. Ya, dan Yesus bertemu dengan siapa? Dengan seorang laki-laki bernama Zakheus. Ya, jadi Yesus bertemu dengan Zakheus di kota Yeriko. Dan pekerjaan Zakheus ini ada yang tahu nggak jadi apa?
Zakheus ini bekerja sebagai seorang pemungut cukai, ya, kepala pemungut cukai malahan. Ya, kalau di sekolah ada bapak ibu guru, ada juga apa? Bapak atau ibu kepala sekolah. Ya, kepala sekolah berarti dia ketuanya. Ya, bapak atau ibu ketua dari sekolah itu. Ya, sedangkan Zakheus adalah kepala pemungut cukai, berarti dia yang menjadi ketua pemungut cukainya, adik-adik. Pemungut cukai itu apa sih, Kak Sem? Ya, jadi pemungut cukai itu adalah orang yang bekerjanya meminta pajak kepada masyarakat. Pajak itu adalah uang yang harus masyarakat ya atau orang-orang berikan kepada penagih pajak ini atau pemungut cukai, lalu nanti diberikan untuk pemerintah. Dan pemerintah memakai uang-uang ini ya, pajak yang sudah dikumpulkan untuk apa? Untuk keperluan negara. Ya, misalnya membangun gedung-gedung, membangun tempat-tempat yang diperlukan oleh negara, ya seperti itu adik-adik. Itu tugas pemungut cukai ya. Zakheus pada saat itu dia menjadi kepala atau ketua pemungut cukai. Dan adik-adik kita melihat pada saat itu bangsa Yahudi, kalau kita bangsa apa? Kita bangsa Indonesia ya. Nah, tempatnya Tuhan Yesus waktu itu adalah negeri Yahudi. Ya adik-adik, orang Yahudi pada saat itu mereka sangat membenci Zakheus. Kenapa ya Zakheus ini sangat dibenci? Nah, kita akan melihat adik-adik. Pada saat itu bangsa Yahudi sedang dijajah oleh orang-orang Romawi. Ya, jadi bangsa lain sedang menjajah, menguasai seluruh bangsa Yahudi. Sehingga yang memerintah adalah Kaisar Romawi. Ya adik-adik. Nah, pemungut cukai ini mereka bekerja untuk Kaisar Romawi. Padahal tadi orang Romawi ini kan para penjajah. Tapi pemungut cukai malah bekerja untuk penjajah. Sehingga masyarakat Yahudi sangat membenci para pemungut cukai. Ya, jadi alasan yang pertama, pemungut cukai dibenci oleh masyarakat Yahudi karena apa? Yang pertama, pemungut cukai bekerja untuk Kaisar Romawi. Kemudian alasan kedua, mengapa pemungut cukai dibenci oleh masyarakat Yahudi? Karena pemungut cukai suka memeras orang dengan paksa. Ya, tadi Kak Sem udah jelasin tugas pemungut cukai apa? Mengambil pajak dari masyarakat, mengambil uang untuk diserahkan kepada pemerintah. Nah, ternyata pemungut cukai ini kadang meminta uangnya suka dengan paksa. Ya, bahkan ngambil uangnya dilebih-lebihkan ya. Seharusnya misalnya cuman 100.000, dia malah minta 200.000. Ya, dia suka memaksa. Jadi itu dua alasan pemungut cukai dibenci oleh masyarakat Yahudi. Nah, sekarang adik-adik tulis soalnya ya di buku tugas. Tadi Kak Sem udah bilang ya, ada soal yang harus dikerjakan. Ditulis soal dan jawabnya. Oke, sekarang ditulis soal nomor 1. Kalau Kak Sem terlalu cepat, boleh di-pause dulu videonya, lalu ditulis ya soalnya. Soal nomor 1. Yesus bertemu dengan Zakheus di kota ... Sekali lagi soal nomor 1. Yesus bertemu dengan Zakheus di kota ... Oke, kalau mau langsung dijawab boleh di-pause dulu videonya atau mau ditulis di bawah nanti belakangan jawabannya boleh juga ya. Yang penting ada soal dan jawabannya. Oke, tadi nomor 1, sekarang nomor 2. Kalau Kak Sem terlalu cepat, di-pause videonya. Soal nomor 2,
Zakheus bekerja sebagai seorang titik. Sekali lagi soal nomor 2, Zakheus bekerja sebagai seorang titik. Oke, kalau mau langsung dijawab di pause dulu videonya. Kalau tidak, Kak Sam melanjutkan ya. Sekarang soal nomor 3. Kalau Kak Sam terlalu cepat di pause videonya, soal nomor 3. Sebutkan 2 alasan pemungut cukai dibenci oleh masyarakat. Sekali lagi soal nomor 3. Sebutkan 2 alasan pemungut cukai dibenci oleh masyarakat. Oke, itu soal nomor 3. Kalau mau langsung dijawab, di pause dulu videonya. Atau mau dijawab belakangan, boleh. Sekarang dengarkan dulu lanjutan penjelasan Kak Sam. Ya adik-adik, jadi Zakheus ini dia sangat dibenci oleh masyarakat Yahudi. Kemudian ketika Zakheus ini melihat bahwa Tuhan Yesus datang ya, Tuhan Yesus melewati kota Yeriko. Ya, Zakheus ini ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga dia cepat-cepat berlari. Namun adik-adik, pada saat itu kan banyak juga orang-orang yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga apa? Zakheus ini kesulitan untuk melihat Tuhan Yesus. Ditambah lagi Zakheus ini memiliki tubuh yang pendek. Jadi dia semakin sulit untuk melihat Tuhan Yesus. Sehingga apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan Zakheus supaya bisa melihat Tuhan Yesus, Zakheus memanjat pohon ara. Ya, Zakheus memanjat pohon ara supaya apa? Bisa melihat Tuhan Yesus dari atas pohon itu, adik-adik. Ya. Dan kita juga melihat, tadi adik-adik udah baca ya di Alkitab ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika melihat Zakheus di atas pohon. Tuhan Yesus bilang, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ya, jadi akhirnya Zakheus bisa melihat Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus pun mengajak Zakheus untuk turun karena apa? Tuhan Yesus katanya mau numpang di rumahnya Zakheus. Ya, Zakheus sangat senang adik-adik. Ya, sekarang dilanjut lagi tugasnya soal nomor 4. Ya, coba soal nomor 4. Kalau Kak Sam terlalu cepat, di pause dulu videonya. Soal nomor 4. Zakheus memiliki tubuh yang titik. Sekali lagi soal nomor 4. Zakheus memiliki tubuh yang titik. Oke, kalau mau langsung dijawab, boleh. Sekarang lanjut soal nomor 5. Kalau Kak Sam terlalu cepat, di pause aja videonya, nggak apa-apa. Soal nomor 5, jelaskan apa yang dilakukan Zakheus supaya bisa melihat Yesus. Sekali lagi soal nomor 5, jelaskan apa yang dilakukan Zakheus supaya bisa melihat Yesus. Kalau mau langsung dijawab, di pause dulu videonya. Kalau mau dijawab belakangan, dengarkan lanjutan penjelasan Kak Sam ya. Nomor 4 tadi udah, nomor 5 sekarang langsung nomor 6. Kalau Kak Sam terlalu cepat, di pause videonya. Soal nomor 6, sebutkan perkataan Yesus kepada Zakheus pada saat melihat Zakheus di atas pohon. Sekali lagi soal nomor 6, sebutkan perkataan Yesus kepada Zakheus pada saat melihat Zakheus di atas pohon. Ya adik-adik, itu soal nomor 6. Kalau mau langsung dijawab, boleh di pause dulu. Ya, jadi tadi setelah Tuhan Yesus melihat Zakheus di atas pohon, apa perkataan Tuhan Yesus kepada Zakheus? Adik-adik tulis untuk nomor 6. Ya adik-adik, sudah, sekarang Kak Sam lanjut dulu ya. Ceritanya jadi setelah Tuhan Yesus
menyuruh Zakheus turun karena Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakheus, orang-orang tadi gimana? Orang-orang suka nggak sama Zakheus? Enggak ya. Masyarakat membenci Zakheus. Ya. Jadi orang-orang ketika melihat Tuhan Yesus yang mau menumpang di rumah Zakheus, mereka bersungut. Apa itu bersungut? Mengeluh. Ya, orang-orang bersungut, mengeluh. Ya, ketika mereka melihat Tuhan Yesus yang mau menumpang di rumah Zakheus, adik-adik. Ya, karena apa? Orang-orang bersungut ketika melihat Yesus mau menumpang di rumah Zakheus karena mereka menganggap Zakheus adalah orang yang sangat berdosa. Nah, jadi mereka pikir ngapain sih Tuhan Yesus mau numpang di rumah orang berdosa? Ya, jadi kenapa orang-orang bersungut ketika melihat Yesus mau menumpang di rumah Zakheus? Karena mereka menganggap Zakheus adalah orang yang sangat berdosa. Ya adik-adik, namun kita melihat Zakheus mau menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya, dan juga Zakheus berjanji akan berubah, akan bertobat, ya, berubah menjadi lebih baik. Ya, adik-adik tadi sudah baca ya di Alkitab, ada 2 hal yang dilakukan Zakheus sebagai bukti bahwa ia sudah bertobat. Apa aja tuh yang dilakukan Zakheus? Ya, jadi Zakheus yang pertama dia bilang dia mau mengembalikan 4 kali lipat apa yang pernah ia rampas. Ya, tadi kan Kak Sem bilang pemungut cukai kadang suka apa? Suka merampas milik masyarakat. Nah, ini Zakheus bilang dia mau mengembalikan 4 kali lipat. Wah, apa yang pernah ia rampas dari masyarakat. Kemudian yang kedua juga, sebagai bukti Zakheus sudah bertobat, dia mengatakan apa? Dia mau memberikan setengah dari seluruh hartanya, ya, untuk siapa? Untuk orang miskin. Ya adik-adik, jadi itu 2 hal yang dilakukan Zakheus sebagai bukti bahwa ia sudah bertobat. Ya, kita melihat, kita pun mau seperti Zakheus. Ya adik-adik, kita menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, dan setelah itu kita mau melakukan perubahan, pertobatan. Ya, dari sikap kita, apa yang mau kita lakukan? Ayo, adik-adik kalau sudah menerima Tuhan Yesus dalam hatinya, harus ada tindakannya. Ya, nggak boleh bandel lagi, nggak boleh bohong lagi, nggak boleh mencuri lagi, nggak boleh nyontek lagi, apalagi pokoknya kebiasaan-kebiasaan yang buruk tidak boleh dilakukan lagi. Ya, jadi itu kita melihat tentang Zakheus. Ya adik-adik, Tuhan Yesus akan mengampuni setiap orang berdosa asalkan ia mau berusaha berubah. Ya, Zakheus dosanya diampuni. Ya, karena Zakheus mau berubah melalui tindakannya. Adik-adik, seperti itu ya. Sekarang dilanjut lagi tugasnya, soal tadi sudah nomor 6 terakhir. Sekarang tulis soal nomor 7. Kalau Kak Sem terlalu cepat, boleh di pause videonya lalu ditulis dulu soalnya. Soal nomor 7. Mengapa orang-orang bersungut ketika melihat Yesus mau menumpang di rumah Zakheus? Sekali lagi soal nomor 7. Mengapa orang-orang bersungut ketika melihat Yesus mau menumpang di rumah Zakheus? Kalau mau langsung dijawab di pause dulu, kalau enggak kita lanjut. Soal nomor 8, kalau Kak Sem terlalu cepat di pause dulu videonya. Soal nomor 8, sebutkan 2 hal yang dilakukan Zakheus sebagai bukti bahwa ia sudah bertobat.
Sekali lagi soal nomor 8. Sebutkan 2 hal yang dilakukan Zakheus sebagai bukti bahwa ia sudah bertobat. Kalau mau langsung dijawab, di pause dulu. Kalau belum, Kak Sam lanjut dulu soal nomor 9. Kalau terlalu cepat, di pause dulu videonya. Soal nomor 9, sebutkan pelajaran apa yang kita dapatkan dari kisah Zakheus. Sekali lagi soal nomor 9, sebutkan pelajaran apa yang kita dapatkan dari kisah Zakheus. Ya adik-adik, itu soal nomor 9. Oke, kalau mau langsung dijawab di pause dulu. Kalau tidak, Kak Sam mau lanjut dulu ya. Jadi kita sudah melihat Tuhan Yesus akan mengampuni setiap orang yang berdosa asalkan mau berusaha berubah. Zakheus yang seorang kepala pemungut cukai, ya tadi tugasnya apa? Mengambil uang, ya. Masyarakat membayar pajak kepada dia, lalu dia menyerahkannya untuk pemerintah. Ya adik-adik, tetapi dia dibenci karena apa? Dia bekerja untuk Kaisar Romawi, orang Romawi yang menjajah bangsa Yahudi pada saat itu. Ya, dan juga karena Zakheus suka memeras, ya, pemungut cukai suka merampas milik masyarakat secara berlebihan. Padahal uang pajaknya nggak segitu, tapi dia malah ngambilnya lebih. Ya, coba adik-adik pernah dengar nggak dari salah satu 12 murid Tuhan Yesus dulu ada seseorang yang pernah bekerja jadi pemungut cukai juga loh. Tahu nggak siapa namanya? Oh ya, sebelum itu Kak saya mau tanya dulu. Adik-adik hafal nggak nama 12 murid Tuhan Yesus? Coba kalau yang hafal atau yang tahu lagunya, coba kita nyanyiin sedikit yuk. 12 murid Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, itu nama-nama 12 murid Tuhan Yesus. Nanti coba searching lagunya kalau mau belajar lagi, ya. Nah, kita lihat tadi Kak Sam bilang apa? Dari salah satu 12 murid Tuhan Yesus dulu ada loh yang bekerja menjadi pemungut cukai juga, yaitu si Matius. Ya, jadi Matius ini sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, dia pun bekerja menjadi pemungut cukai. Berarti dia pun dibenci oleh masyarakat, ya, karena dia suka merampas, dia bekerja untuk Kaisar Romawi. Tetapi karena Matius mau bertobat, dia mau berubah, bahkan dia bisa menjadi salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang terakhir soal nomor 10. Soal nomor 10, kalau Kak Sam terlalu cepat di pause videonya. Soal nomor 10, siapakah nama salah satu murid Tuhan Yesus yang dulu bekerja sebagai pemungut cukai? Sekali lagi soal nomor 10, siapakah nama salah satu murid Tuhan Yesus yang dulu bekerja sebagai pemungut cukai? Oke adik-adik, jadi itu ya, semuanya ada 10 nomor. Ya, boleh tulis soal langsung jawab, atau soalnya dulu baru jawabannya di bawah boleh. Yang penting ada soal dan ada jawaban. Kalau sudah dikerjakan semuanya, di foto. Ya, fotonya yang jelas, jangan sampai ngeblur. Oke, fotonya yang jelas, kemudian dikirim ke WhatsApp Kak Sam. Nanti akan dinilai. Oke, pelajaran kita sudah selesai pada hari ini.
Jadi kalau pelajaran sebelumnya kita belajar dari Saulus yang mau bertobat, berubah menjadi baru, dan pada hari ini kita belajar dari seorang Zakheus yang mau berubah menjadi lebih baik. Dia menerima Tuhan Yesus dalam rumahnya, kita pun harus menerima Tuhan Yesus dalam hati kita. Setelah itu apa? Kita harus membuktikan melalui tindakan kita, ya, berubah menjadi lebih baik. Oke? Pelajaran sudah selesai. Kita mau tutup dalam doa. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kak Sem gak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat ya. Kita berdoa. Kak Sem pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan pelajaran mengenai seorang Zakheus yang mau bertobat dan membuktikan melalui tindakannya untuk mau melakukan hal-hal yang lebih baik. Kami pun berdoa supaya murid-murid kelas 5 bisa senantiasa membaharui diri mereka, bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Melalui firman Tuhan, melalui nasihat-nasihat orang tua, Tuhan memberkati setiap murid-murid kelas 5 dalam keluarga, dalam sekolah, dimanapun mereka berada, berkati pun masa depan mereka semua. Terima kasih pelajaran sudah selesai, tetapi kiranya setiap firman Tuhan boleh mereka tanamkan dalam hati mereka dan dapat diingat dalam keseharian mereka. Terima kasih Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, murid-murid kelas 5, pelajaran sudah selesai, tugasnya jangan lupa dikumpulkan. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.